kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini. Tentunya tidak lain kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran yang akan mendampingi kita semenjak di dunia kita hidup kembali di alam ruh, dan kemudian kita dikumpulkan di alam mahsyar, kemudian dimasukkan ke akhirat bersama Al-Quran. Dan semoga pula kita diketemukan dengan orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita rindui, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari yang malam napa niki? Jumat nggih. Nah, malam Selasa yang lalu itu yang diperbincangkan adalah permasalahan masalah napa wingi niku? Perbuatan yang kita lakukan itu apakah murni semuanya itu ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita mempunyai kemampuan untuk menentukan perbuatan kita. Jadi di sini itu sebenarnya ada dua kelompok yang disebut dengan kelompok Qadariyah sama kelompok Jabariyah. Nah, kelompok Qadariyah itu sesuai dengan namanya. Qadar itu artinya berkuasa. Itu manusia mempunyai kemampuan penuh untuk menentukan perbuatannya. Nah, sedangkan kelompok Jabariyah sesuai dengan namanya, Jabar itu terpaksa, memaksa. Itu dia semua kegiatannya itu sudah dipaksa, kita tidak punya pilihan sama sekali. Nah, kelompok-kelompok itu yang biasa disebut dengan kelompok yang berarti ada yang kelompok yang terlalu tunduk kepada kepada takdirnya Allah, dan ada yang terlalu memberikan kekuasaan kepada diri sendiri, gitu ya. Artinya dari situ kita itu berada di tengah-tengahnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di antaranya. Artinya apa di antaranya itu? Bahwa Allah memang menciptakan manusia sekaligus dengan kemampuannya. Terus manusia diberikan kemampuan untuk ikhtiar, untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dari situ Allah memberikan janji-janji berupa surga dan ancaman berupa neraka. Akibat apa? Akibat dari ikhtiar yang dia lakukan. Jadi kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berpikirlah. Kita diberikan kemampuan untuk berjalan, maka berjalanlah. Lah jalannya kemana? Kita berpikir tentang apa? Itu semua kita diberikan ikhtiar, diberikan kemampuan untuk memilih. Akhirnya tidak sepenuhnya kita itu memasrahkan segalanya itu kepada takdir. Memang ada takdir yang mubrom, ada yang ghairu mubrom, yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah. Nah, kemudian dari situ pernah memang terjadi, itu sudah sejak zaman dulu, sejak zaman Kanjeng Nabi itu sudah ada kelompok-kelompok seperti itu. Bahkan Nabi juga pernah marah-marah. Bahkan sampai kemarahannya itu beliau ungkapan bukti kemarahannya itu beliau mengatakan orang Qadariyah Jabariyah itu majusi hadal umat. Jadi majusine wong iki jadi kafir iki gamane ngono ya. Wong saya ngomongnya kafir kon niku. Nah, bahkan seorang khalifah juga pernah menghukum seorang
seseorang yang punya pendapat demikian. Jadi pernah disampaikan tuh begini, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah. Suatu saat ada orang mencuri. Kemudian orang itu setelah mencuri ditangkap, terus kemudian dia ditanya, kenapa kamu mencuri? Ini sudah takdir Allah. Aku mencuri karena ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri. Nah, karena perbuatannya itu akhirnya orang itu selain dipotong tangannya juga dihukum cambuk. Kenapa dipotong tangannya? Karena pencuriannya, dicambuk karena dia mempunyai akidah yang menyesatkan. Nah, akidahnya keliru, pemahamannya keliru akan dalil-dalil yang ada dalam yang dia yakini. Maka dihukum oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu seputar masalah akidah yang harus diluruskan. Artinya apa? Kita itu diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan fisik, kemudian kita diberikan ikhtiar. Nah, diberikan ikhtiar untuk kita itu memilih. Apa bukti ikhtiar itu? Kita diberikan janji-janji. Kowe lek milih iki berarti swarga, lek milih iki berarti neraka, lek milih iki berarti benar, lek milih iki salah. Itu bukti-bukti bahwa kita itu diberikan ikhtiar, kemampuan untuk memilih. Karena kalau kabeh niku takdir, misalkan ana wong nyolong, apa nyolong? Ya karena takdir. Malah ditawapuk cuma apa kok ditapuk takdir. Nah, seperti itu. Jadi memang jadi kita itu Ahlus Sunnah itu berada di antaranya, berada di tengah-tengah. Pun selanjutnya al-harokah fi dzikri. Di kita itu kulino ya, wong ku lek maca Quran kadang-kadang karo obah-obah ngono ya. Ketika zikir kita gerak-gerak, la ilaha illallah nggih, gerak-gerak. Nah, gerak-gerak semacam itu begini, ulama itu menyatakan begini dalam kitab ini. Syekh Yusuf Khattar Muhammad itu menyampaikan demikian. Allah itu ketika menciptakan Allah itu menciptakan ruh itu sebelum menciptakan jasad. Jadi kita itu semua manusia itu sudah diciptakan Allah di alam ruh sejak zaman Nabi Adam sampai nanti orang terakhir yang diciptakan sebelum kiamat. Nah, ini. Itu semua ruhnya sudah diciptakan. Jadi ben sing gurung rabi iku anake wis disiapno. Oleh bakale rabi ya berarti bojone wis disiapno. Bahkan sak putune sak buyute pun sudah ada. Itu namanya kita sudah diciptakan oleh Allah di alam ruh. Nah, kemudian wa indama barazat al-ajsad ila alamil wujud auda'at tilkal arwah fiha. Ketika kemudian Allah menciptakan jasad di alam wujud ini, kemudian Allah menempatkan ruh itu di jasad tersebut. Nah, di situ ketika di alam ruh itu semua setelah penciptaannya semua ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah kamu menyatakan bahwa saya adalah Tuhanmu? Qalu bala, ya, kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, sehingga ketika kita sudah di alam dunia, sudah ruh itu sudah masuk ke dalam jasad, kemudian jasad itu diberikan pilihan, diberikan kemampuan untuk memilih, ternyata kok dia tidak sesuai dengan janjinya dulu, berarti dia ingkar janji. Itu di antara salah satu sebab bahwa kenapa orang itu kemudian dihukum karena kesesatannya, karena tidak lagi mengakui Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan. Nah, niku yang ada hubungannya dengan tadi. Terus waruhu min tab'iha as-sumu wa ta'ali an sifatil basyariyah. Pada dasarnya ruh itu sangat berbeda dengan jasad. Jadi ruh itu punya sifat yang sifatnya itu sangat berbeda dengan jasad. Yang ruh itu adalah sifatnya luhur, tinggi, sementara kalau jasad itu sifatnya itu rendah, terus kotor begitu nggih. Sifatnya jasadnya kotor. Misalkan lek metu angine ambune gak enak.
Nggih, lek metu wis pokoke jasad itu sifatnya seperti itu. Kalau ruh itu suci dan bersih. Ngoten. Faman sofat ruhu min syawaibil aghyar wa taharat min tanasil auzar kana qoriban ilal alamir ruh ila alamir ruhani alladzi la yaghfalu fihi an rabbi wa la yaltafitu illa ilaihi. Kemudian ketika orang itu ada kecenderungannya itu kepada ruhnya, di orang itu ada kecenderungan kepada ruhnya, itu akhirnya dia nanti akan mempunyai sifat-sifat yang bersih dari kotoran-kotoran. Terus juga dekat kepada alam ruh yang di situ tidak akan pernah lupa kepada Tuhannya dan tidak akan berpaling kecuali untuk tujuan kepada Tuhannya. Niku lek sifat aslinya ruh ngoten niku. Lah kemudian waman in kasyafat anwaru ruhihi, kemudian ketika orang itu terbuka cahaya ruhnya niku, maksudnya ruhe kebuka, justru yang menjadi prioritas pada dirinya itu adalah jasadnya, wa ghasyatha dzulumatur wahmi wasyahawat, yang kemudian dikuasai oleh kegelapan pandangannya dan syahwatnya, huwin fi watin sahikin amikin min audiyatil bahimah, sehingga orang itu nanti akan tersungkur jatuh kepada jurang yang sangat dalam, dari yang lebih dalam daripada jurang-jurang yang seperti sifat-sifatnya hewan, gitu ya. Memangnya begini, kalau hewan itu kan dia tidak, makanya hewan itu tidak punya ruh. Ruh itu tidak sama dengan nyawa, nggih. Jadi lek nyawa itu kapan duwe? Jadi hewan punya nyawa, terus kemudian manusia juga punya nyawa. Tapi ruh itu beda. Ruh itu pokoknya beda, tidak perlu jelimet, karena Allah sendiri sudah menyatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kalau orang-orang bertanya kepada kamu tentang ruh, wis iku gak usah kok, itu perkara pangeran, nggih. Jadi enggak usah diperdalam. Yang jelas pokoknya ruh itu sifatnya begitu. Jadi hewan itu yang punya dia nyawa, bukan ruh. Kalau kita punyanya nyawa ya punya seperti hewan, tapi juga ruh. Nah, ruh itu yang sifat yang yang bersih, yang dekat dengan Tuhan. Nah, sehingga ketika orang itu lebih dikuasai oleh jasadnya, kemudian disampaikan oleh Allah, inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Orang yang demikian itu nanti dia itu tidaklah hidup kecuali seperti binatang, atau bahkan balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih parah, lebih jelek daripada binatang. Dan nggih, makane lek kewan ki lek mek nyolongan napa duren sak juring jenenge bajing, lek duren sak glangsing ku bajingan. Nah ngoten niku. Lah makanya jauh lebih buruk daripada hewan. Itu seperti itu sifat manusia ketika dikuasai oleh ruhnya itu jauh tertutup, ruhnya itu tertutup sehingga yang paling dominan itu adalah jasadnya. Nah, kemudian wa haitsu ma yaqra'u al-abdu al-Qur'an aw yadhkurullaha tastamiddu ar-ruhu min dzalika taqati fa'alah. Sehingga ketika seseorang itu membaca Al-Quran atau dia zikir kepada Allah, maka ruhnya itu menjadi memanjang, maksudnya memanjang itu menggapai kepada sifat-sifat aslinya. Wa taqtasibu quwwatun wasofaun. Terus kemudian dia berusaha untuk memurnikan dirinya kembali. Fatahtazza fil jismi
sehingga jisim niku menjadi bergerak wa tadarraba syauqan liman syauqan liman allafathum min yaumi alastu birabbikum. Kemudian ruh itu akan bergerak berusaha untuk menggapai kepada zat yang telah mengatakan alastu birabbikum. Nah, dan kemudian tubuh itu akan bergerak karena ruh itu sudah merasa ingin menggapai, ingin memupuk kerinduannya untuk bertemu dengan zat yang menciptakan, yang mengatakan alastu birabbikum. Apakah kamu setuju? Apakah kamu menyatakan saya adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Nah niku kenapa lek kita zikir itu lek zikir meneng la ilaha illallah la yang gak enak nggih. Nah, memang ruhnya itu pada dasarnya enggak enak. Nah, makanya kenapa orang itu dengan berzikir maka tatmainnul qulub. Orang itu dengan zikir maka hatinya menjadi tenang. Wong itu lek zikir itu sudah segala sesuatu itu menjadi tidak begitu penting. Wong lek akeh zikire, akeh ilinge pangeran itu segala sesuatu menjadi tidak penting. Makanya para wali itu disebut dengan wali itu, kenapa disebut dengan wali? Karena dia itu sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang sudah tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Jadi masih gak duwe duit yo gak susah, gak duwe panganan yo gak susah. Lek kene iki pokoke lek sik gak duwe duit sik susah, gak duwe panganan saiki sik durung wali. Wis lek wali murid ngene yo. Wali murid sik susah tok. Nah, wali itu sudah tidak ada rasa susah. Makanya pas zikir wong tahlil itu duwe rasa susah apa gak duwe karena apa? Dia karena ndak eling apa wis tahlil la ilaha illallah gak eling apa soalnya gak eling omah. Engko lek sebalik ya eling meneh. Nah itulah khaufun alaihim walahum yahzan. Jadi itu kenapa orang berzikir itu biasanya dia bergerak seperti itu. Wa hadza huwa sababu tahrikil insan ra'sahu hala dzikri wa tilawatil Qur'an. Ini yang menjadi penyebab kenapa manusia itu menggerakkan kepalanya ketika dia berzikir dan ketika dia membaca Al-Qur'an. Fa ka'anna ruhu tashtaqu ilal qurb min hadrati rabbiha idza sami'at kalamuhu au ismahu. Nah, seakan-akan ruh itu rindu untuk mendekat kepada Tuhannya ketika dia mendengar kalam-kalamnya atau mendengar nama Tuhan itu diucapkan. Fatakatu talhaqu bi'alimiha wa afqiha as-samawi ar-ruhani haitu al-mala'ul a'la wa tatajarrada min zulamati hadzal jasad. Nah, terus seakan-akan ya, sampai dia itu ingin membebaskan diri dari kungkungan kegelapan yang ada pada jasad. Wa tatakhallasu min awathiqihi walakin alladhi yu'awwiquha dha'afaha wa quturatiha wal quyud allati qayyadaha biha al jasad min syahwatin wa ghairiha. Karena dia merasa tidak nyaman, merasa tidak enak dengan kegelapan, dengan kekotoran yang ada pada jasadnya. Fakam min rijalin malaikiyina bi arwahihim. Maka dari situ banyak sekali seseorang itu yang sifatnya itu sudah seperti malaikat, ya. Malaikiyin wis koyok malaikat. Robbaniyina bi akhlaqihim, yang akhlaknya itu seperti Tuhan. Maksudnya seperti Tuhan itu kayak apa? Jadi Allah itu punya sifat Ghafur, pemurah, pemaaf, ngoten nggih. Yang maha napa jenenge? Syakur, gampang nrimo, gak protesan, ngoten niku. Nah, itu termasuk sifat-sifat robbaniyin. Nah, seperti malaikat
seperti malaikat yo gak patek ana tahlil yo gak njaluk dikai mangan yo gelem gak yo meneng nggih. Awake dhewe biasa ngono nggih. Nggih, jadi yes ngono iku. Itu sifatnya ruh. Makanya kalau beberapa ulama itu menyatakan demikian bahwa ketika kita itu kenapa disuruh berpuasa? Puasa itu sifatnya malaikat. Malaikat kan gak ngombe, gak mangan, gak ngombe. Lah kita sithik-sithik niru malaikat. Dikongkon poso gak mangan, gak ngombe, gak hubungan badan ben koyok malaikat. Nah, dengan seperti malaikat itu berarti kita menghidupkan menghidupkan sensor ruh kita itu lebih kuat kepada Allah. Jadi lek jenenge linknya apa nggih? Sinyalnya kepada Allah itu kuat. Itu salah satunya caranya dengan berzikir. Jadi zikir itu menguatkan sinyal kita kepada Allah. Jadi ketika kita berzikir itu ruh kita itu semakin dikuatkan dibandingkan jasadnya. Nanti di jasad itu kan ngejake napa sing mangkane wong nyolong ku mergo luwe ku sifate jasad nggih. Gak gelem mantri mergo silak napa jenenge silak kebelet ngoten niku nggih. Niku sifate jasad. Ruh kan gak ono. Ngoten-ngoten mboten wonten. Nah niku. Pun niku sing berhubungan kalih niki. Jadi tidak kula sebutkan tentang pendapat-pendapat ulama banyak sekali. Kenapa kalau ada orang protes iku maca la ilaha illallah kok mbek godak-godak ki napa? Nah, itu sebenarnya itu alami yang dirasakan oleh manusia. Terus kemudian ataupun kalau memang tidak sampai orang itu isok terus kemudian dipaksa-paksa ngoten niku nggih melok-melok niku ya ora apa-apa. Melok-melok wong sing kadang-kadang sampai pada makom fana wis gak krasa napa-napa lek pas zikir. Sampai sinten Mbah boten salah napa Mbah Khalil Bangkalan niku pernah suatu saat niku diminta ngimami tahlil. Diminta ngimami tahlil, terus Mbah mungkin tahlil rada suwe, segone durung mateng. Nggih. Dadi lek sani ngoten. Niki dereng mateng mungkin rada suwe nggih. Nah, kemudian ketika beliau zikir, wis asale wis sengaja terus akhirnya sampai ndak terasa. Sampai bengi sampai sing anu niku bingung. Iku sampai wis adem meneh iki wis gak iso sampai wis adem. Ini sampai gak selesai. Wis akhirnya ada salah seorang jamaah yang sampai membaca salawat sangat dikeraskan sehingga membangunkan zikir yang dilakukan oleh Mbah Khalil. Itu kalau sudah fana sudah tidak terasa zikir ini. Bahkan sampai ono sing sampai nopo mumbul barang ngoten niku. Nah niku ada, tapi itu bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan apa? Bahwa yang diharapkan itu dengan berzikir kita itu akan semakin lebih dekat kepada Allah. Pun wallahu alam bissawab. Pun nggih. Mantuk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.